Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai kelas pada siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai, saya akan terlebih dahulu mengecek kehadiran dari adik-adik semua. Pertama, Karima, Hadir. Sisi, Hadir. Susi, Sesi. Hadir. Baik, semuanya hadir ya di sini. Hadir. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita pemanasan terlebih dahulu ya. Bapak akan menyampaikan 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, siapa di sini yang mengetahui Pancasila? Apa itu Pancasila? Saya, Pak. Iya, apa itu? Pancasila adalah dasar negara. Ya, betul. Lalu pertanyaan kedua yaitu, siapa yang mengetahui tokoh-tokoh dari perumus Pancasila? Saya, Pak. Ya, silahkan. Yang pertama Muhammad Yamin, Dr. Supomo, sama Insinyur Soekarno. Ini Soekarno. Baik. Ya. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Baik, kita sudah melakukan pemanasan. Selanjutnya kita lanjut ke materi inti, yaitu kita akan mempelajari terkait Pancasila dan kewarganegaraan, yakni terkait dengan Pancasila. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh-tokoh Pancasila. Yang ketiga, menganalisis proses perumusan hingga penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir yaitu terkait dari BPU PKI. Nah, yang pertama terlebih dahulu kita ke sejarah lahirnya Pancasila. Mohon diperhatikan ya adik-adik semuanya. Pancasila lahir melalui proses sejarah yang panjang sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya telah hidup dalam kehidupan masyarakat Nusantara sejak zaman kerajaan, seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, keadilan. Namun, perumusan Pancasila secara resmi dimulai pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 29 April 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945. Di sini sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke materinya ya. Nah, selanjutnya itu setelah sidang pertama BPU PKI, dibentuk panitia 9 yang beranggotakan 9 tokoh nasional untuk menyempurnakan rumusan dasar negara pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat rumusan dasar negara sebagai pembukaan rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Selanjutnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada yang bertanya? Nah, siapa yang tahu isi-isi dari Pancasila yang sekarang? Masa tidak ada yang hafal Pancasila? Hafal dong. Hafal. Yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang Kemanusiaan adil dan yang beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan dari materi pertama? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu sidang BPU PKI. Siapa yang tahu di sini apa kepanjangan dari BPU PKI? BPU. Siapa yang tahu kepanjangan dari BPU PKI? BPU PKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian dalam bahasa Jepang,
BPU PKI disebut Dukuritsu Jumbi Koksakai. Siapa yang tahu ketua BPU PKI pertama? Tidak ada. Ketua BPU PKI pertama yaitu Rajiman Widyo Diningrat. Diingat ya. Ya. Nah, selanjutnya BPU PKI memiliki tugas utama yaitu menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan bagi pembentukan negara merdeka, terutama merumuskan dasar negara dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD. Nah, selanjutnya BPU PKI ini mengadakan 2 kali sidang. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang membahas rumusan dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini, Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Nah, kemudian sidang kedua yang diadakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah Indonesia, serta berbagai persiapan menuju kemerdekaan. Kemudian hasil penting dari BPU PKI ini adalah lahirnya gagasan negara yaitu Pancasila, terbentuknya Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 serta tersusunnya rancangan Undang-Undang 1945 yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh perumus Pancasila. Tadi di awal sudah disebutkan 3 tokoh Pancasila. Siapa yang pertama? Muhammad Yamin. Yang kedua, Insinyur Soekarno. Yang ketiga, Dr. Supomo. Nah, di sini yang pertama yaitu yang merumuskan itu Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, beliau mengusulkan 5 asas, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Beliau juga menjadi salah satu anggota Panitia 9. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945 yang mengemukakan konsep negara integralistik, yaitu negara yang mengutamakan persatuan dan kepentingan bersama. Asas yang diusulkan meliputi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya tokoh yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. 5 sila yang disusun yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Selanjutnya yaitu mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Karena jasanya 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Bapak akan membentuk menjadi 2 kelompok ya. Nanti Bapak akan berikan tugas. Kelompok pertama yaitu Karima dan Sisi. Kelompok yang kedua Sesi dan Susi ya. Ini untuk materi kelompoknya. Silahkan dikerjakan ya. Nanti sebagai tugas rumah dan dikumpulkan. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Baik. Besok ya. Sebelum kita akhiri kelas ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di mana penutupan, wih? Wah. Baik, kita akhiri kelas pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.